Qin Chen memandangi gadis kecil di depannya. Sentuhan kesedihan muncul dari tubuhnya. Kesedihan ini terus mengikis Qin Chen. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, dia bahkan tidak bisa menghentikan invasi kesedihan seperti itu. Rasanya seperti laut mati di depannya dipenuhi sesuatu yang membuatnya sangat sedih. Ini adalah intrusi yang berasal dari aturan tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya Qin Chen, ketika Qin Chen mengangkat kepalanya, dia melihat iblis hitam Mingzang dan binatang hantu lainnya di sekitarnya juga menangis. Binatang guntur belut dewa yang memenuhi langit dan binatang hantu tingkat raksasa yang tak terhitung jumlahnya semuanya memiliki mata basah, dan air mata yang besar terus mengalir dari sudut mata mereka, meluncur ke bawah seperti mutiara yang pecah. Seolah-olah mereka semua tenggelam dalam kesedihan seperti ini dan tidak bisa menahan pikiran mereka sama sekali. Dan di bawah, suara isak tangis terdengar, dan leluhur Wan Guming serta Suan Gui Laomo tidak bisa menahan diri untuk menyeka air mata mereka. Konsep artistik yang menakutkan, kekuatan yang menakutkan. Melihat adegan ini, Qin Chen kaget dan terkejut. Itu dapat secara diam-diam menyerang jiwa dari kekuatan besar ini dan mengubah emosi mereka. Mungkinkah itu kekuatan setingkat kaisar? Gumam Qin Chen tampak serius, dan pada saat yang sama, dia dengan kuat mengerahkan semua kekuatan dalam pikirannya. Qin Chen melihat kekuatan guntur yang tak ada habisnya di benaknya tiba-tiba bergetar, langsung membangunkannya dari kesedihannya yang tak ada habisnya. Pada saat ini, gadis kecil itu sepertinya terbangun tiba-tiba, dan sedikit kesedihan di matanya menghilang seketika. "Kakak, di mana tempat ini?" Ucap Xiao Xiao, matanya basah dan dia berkata dengan malu-malu dengan mata merah, seolah dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. "Ini dasar laut mati, Xiao Xiao. Kenapa kamu tiba-tiba menangis?" Ucap Qin Chen bertanya dengan cemberut. "Aku juga tidak tahu." Ucap gadis kecil itu menyeka mata merahnya dan melihat sekeliling dengan sedikit kesedihan. "Aku tidak tahu mengapa. Setelah Xiao Xiao keluar, Xiao Xiao ingin menangis ketika melihat pemandangan di sini, seolah-olah Xiao Xiao pernah ke sini sebelumnya." Qin Chen terkejut. "Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya?" Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Ini adalah dasar laut mati. Dengan kekuatan Xiao Xiao, bagaimana dia bisa berada di sini? Qin Chen tidak bisa mengerti. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Pedang karat misterius tiba-tiba jatuh ke tangannya. Dia menatap banyak binatang hantu di atas yang masih dalam ketakutan dan kesedihan. Niat membunuh yang samar datang dari Qin Chen. Qin Chen sekarang merasa bahwa pedang karat misterius di laut mati ini dapat melukai atau bahkan membunuh monster hantu tingkat raksasa dengan satu pedang. Tetapi sebelum Qin Chen dapat mengambil tindakan, setelah melihat tindakan Qin Chen, monster hantu ini saling memandang dan mendatangi Qin Chen satu demi satu, memberi hormat dengan hormat. "Saya telah melihat keturunan Dewa Laut." Di belakang Qin Chen, Wan Gumingzu dan yang lainnya tercengang dan memandang Qin Chen dengan kaget. Apakah Tuan Chen adalah keturunan Dewa Laut? Qin Chen juga tercengang. Mengapa monster hantu ini, yang sebelumnya begitu ganas, tiba-tiba menjadi begitu hormat di hadapanku? Keturunan Dewa Laut yang mana? Apa yang kamu bicarakan? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak tahu apa itu sagot. Menundukkan kepalanya, Qin Chen melihat pedang karat misterius di tangannya, sambil berpikir. Berdasarkan hubungan sebelumnya antara pedang karat misterius dan laut mati, dan apa yang dikatakan iblis hitam Mingzang dan yang lainnya. Sebelumnya, mungkinkah laut mati ini menjadi wilayah Dewa Laut? Iblis hitam Mingzang berlutut dengan ekspresi saleh dan penuh hormat. "Pedang di tangan Anda adalah pedang Dewa Laut Poseidon, jadi Anda pasti keturunannya. Kami telah menyinggung Anda sebelumnya, mohon maafkan kami. Jika Anda ingin menghukum kami, lakukan saja, kami tidak akan pernah melawan." Ucap iblis hitam Mingzang dan binatang hantu lainnya menjulurkan kepala mereka satu demi satu, merasa seolah-olah mereka siap untuk membunuh. Qin Chen tercengang. Melihat kepala yang mencuat satu persatu, Qin Chen, yang awalnya ingin membunuh dan melahap binatang hantu ini, tiba-tiba merasa dia tidak bisa melakukannya. Di bawah, leluhur Wan Guming dan yang lainnya juga tercengang, terutama Suan Gui Laomo dan leluhur iblis darah. Guncangan di hati mereka tak terkendali. Apakah ini binatang hantu terbaik di Laut Mati? Makhluk kuat yang menguasai wilayah Laut Mati. Bagi Suan Gui Laomo dan yang lainnya, penguasa daerah terlarang di tanah terlantar, sudah berapa tahun kedua belah pihak terjerat. Ini adalah kekuatan dahsyat yang tidak lebih lemah dari penguasa zona terlarang di tanah terbengkalai. Tapi sekarang,
Monster hantu tingkat raksasa ini berlutut di depan orang dewasa, seperti bawahannya, perasaan ini hampir seperti mimpi. Apa itu keturunan Poseidon? Tolong beritahu saya dengan jelas. Ucap Qin Chen mengerutkan kening, dia juga cukup penasaran dengan asal-usul pedang karat misterius miliknya. Tuan, Anda tidak tahu. Ucap iblis hitam Ming Zhang dan binatang hantu lainnya terkejut, dan dengan cepat menjelaskan, Tuan, dunia ini diubah oleh Tuan Poseidon. Alasan mengapa kita ada didasarkan pada transformasi oleh Tuan Poseidon. Jadi dapat dikatakan bahwa Lord Poseidon adalah Tuan kami, dan pedang di tangan Anda, kami merasakan nafas Lord Poseidon. Ini adalah senjata ilahi yang dikendalikan oleh Lord Poseidon, meskipun penampilannya agak berbeda, tapi nafasnya sama persis, dan pedang ini hanya bisa dikendalikan oleh keturunan Lord Poseidon. Jadi, tuanku pasti keturunan Poseidon, tidak ada yang salah dengan itu. Ucap iblis hitam Ming Zhang dan binatang hantu lainnya berkata dengan hormat, dengan sikap saleh. Qin Chen mengerutkan kening dan berbalik untuk mengirim pesan kepada leluhur Wan Guming, pernahkah Anda mendengar tentang Poseidon ini? Jika mereka adalah orang-orang kuat di dunia bawah, leluhur Wan Guming dan yang lainnya mungkin mengetahuinya. Namun, leluhur Wan Guming menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Chen, saya belum pernah mendengar sosok sekuat itu di dunia bawah. Tuan, apakah tempat terbengkalai ini terbentuk secara alami, diubah oleh Dewa Laut? Ini, ucap leluhur iblis darah juga bingung. Xiao Xiao, bagaimana denganmu? Ucap Qin Chen memandang gadis kecil itu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan hampa, dia jelas belum pernah mendengar nama Poseidon. Ini aneh. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya. Dia bukan idiot. Ada banyak keraguan tentang gadis kecil itu. Dia pasti ada hubungannya dengan tempat terlantar ini dan bahkan Laut Mati. Jika memang ada Dewa Laut, gadis kecil ini seharusnya pernah mendengarnya. Bahkan jika dia telah melupakannya, itu pasti ada dalam ingatannya. Terlebih lagi, tingkah laku gadis kecil itu sebelumnya juga menunjukkan bahwa dia pasti memiliki hubungan tertentu dengan tempat ini. Demikian pula, leluhur iblis darah, Xuan Guilaomo, dan Wan Gumingzu berasal dari era berbeda di dunia bawah, dan mereka semua adalah yang terbaik di eranya masing-masing. Jika memang ada Dewa Laut seperti itu di dunia bawah, ketiganya seharusnya tidak mungkin tidak mempunyai kesan sama sekali. Belum lagi mereka, bahkan Kaisar Yuming tidak tahu asal-usul tanah terlantar itu, kalau tidak, dia pasti akan menceritakannya. Tapi sekarang, semua orang mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar sosok sekuat Poseidon di dunia bawah. Mungkinkah ini omong kosong dari iblis hitam Ming Zhang dan binatang hantu ini? Gumam Qin Chen memandang iblis hitam Ming Zhang dan binatang hantu lainnya dengan saksama. Qin Chen melihat bahwa mereka tampak penuh hormat, tidak lagi sekeras dan ganas seperti sebelumnya. Mereka semua berlutut di sana, sama sekali tidak berdaya. Selama Qin Chen mau, dia bisa membunuh mereka kapan saja tanpa perlawanan apapun. Ini jelas sangat mustahil bahwa mereka mengada-ngada. Lalu, di mana letak permasalahannya? Pikir Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat banyak binatang hantu yang berlutut di depannya, di mana Poseidon sekarang. Jika dia ingin meninggalkan tanah terbengkalai, dia harus menyeberangi Laut Mati. Dibandingkan dengan membunuh binatang hantu di depannya, Qin Chen ingin tahu cara meninggalkan tanah terbengkalai. Dia merasa bahwa yang disebut Poseidon mungkin telah meninggalkan Laut Mati. Selain itu, Qin Chen juga ingin mengetahui asal-usul pedang karat misterius miliknya. Mendengar pertanyaan Qin Chen, iblis hitam Ming Zhang dan makhluk hantu lainnya segera menggelengkan kepala. Tuan Poseidon adalah yang tertinggi. Bagaimana kami bisa tahu di mana Tuan Poseidon berada? Kami hanya melihat gambar Tuan Poseidon dan merasakan nafasnya. Hanya melihat gambar. Di mana kamu melihat gambar itu? Ada tempat terlarang jauh di dalam Laut Mati. Itu adalah tempat kelahiran kita dan tempat kita membentuk kebijaksanaan kita. Hati Qin Chen tergerak. Dia melihat binatang hantu di depannya dan berpikir sambil berpikir, jauh di dalam tanah terlarang. Mungkinkah binatang hantu ini sangat istimewa? Meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, mereka belum menguasai aturannya. Mereka sangat aneh. Setidaknya Qin Chen belum pernah mendengar keberadaan seperti itu di lautan kosmik. Bawa aku ke sana sekarang, perintah Qin Chen. Ya, ucap iblis hitam Ming Zhang dan binatang hantu lainnya berdiri satu demi satu dan dengan cepat memimpin jalan. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar percaya pada Dewa Laut? Tuan Chen, Anda berasal dari Laut Kosmik, bagaimana Anda bisa menjadi keturunan dari seorang pria di dunia bawah yang belum pernah didengar oleh bawahan ini?
Pada saat ini, Wan Gu Mingzu maju dan menatap punggung monster hantu itu, dengan kebingungan dan kecurigaan di wajahnya. Dia memutar matanya dan berkata sambil berpikir, apakah orang-orang ini takut padamu, Tuan Chen, dan ingin memancing kita ke dalam jebakan? Benar, itu dia, pikir Wan Gu Mingzu, matanya berbinar. Tuan Muda Chen, harap berhati-hati. Binatang hantu ini memiliki asal-usul yang aneh. Mereka pasti telah melihat betapa kuatnya Anda dan tidak berani melawan Anda, jadi mereka dengan paksa membawa Anda ke tempat jebakan untuk menyergap Anda. Ucap Wan Gu Mingzu buru-buru melangkah maju untuk mengingatkannya lagi. Saat dia berbicara, dia penuh percaya diri dan merasa bahwa dia sangat pintar, dan dia segera mengetahui konspirasi pihak lain. Qin Chen melirik Wan Gu Mingzu dan mengabaikannya. Tuan Muda Chen, ucap Wan Gu Mingzu tiba-tiba menjadi cemas. Tuan Muda Chen tidak mengungkapkan apapun. Dia bahkan tidak memuji dirinya sendiri. Apakah ini berarti dia tidak percaya pada dirinya sendiri? Senior Wan Gu, monster hantu itu seharusnya tidak berbohong, tiba-tiba Xiao Xiao berkata. Bagaimana kamu mengetahuinya? Ucap Wan Gu Mingzu mengerutkan kening. Intuisi, ucap Xiao Xiao dengan ringan. Wan Gu Mingzu langsung memutar matanya, dia mengira dia telah melewatkan sesuatu sebelumnya. Gadis kecil, apa yang kamu tahu? Aku telah membunuh lebih banyak pria daripada para pembudidaya hantu yang pernah kamu lihat. Kamu tidak tahu betapa jahatnya orang-orang. Saat berhadapan dengan orang-orang ini, kamu harus berhati-hati. Jika tidak, jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin akan mudah disergap oleh mereka. Oke, Wan Gu, kamu boleh diam, kata Qin Chen dengan tenang, menyela Wan Gu Mingzu. Ya Tuan Chen, ucap Wan Gu Mingzu, ekspresinya membeku. Di belakangnya, leluhur iblis darah dan Suan Gui Laomo mengikuti langkah demi langkah, mata mereka memperhatikan hidung mereka memperhatikan hati mereka, diam-diam, hanya mengikuti Qin Chen. Saat ini, semua orang sedang terbang jauh, mendekati kedalaman laut dalam. Tuan, arah yang dituju iblis hitam Mingzang dan yang lainnya seharusnya adalah lokasi kawasan terlarang Laut Mati. Pada saat ini, Suan Gui Laomo samar-samar merasakan arah dan dengan cepat mendatangi Qin Chen untuk mengirim pesan. Seperti yang diharapkan, kata Qin Chen mengangguk dalam diam. Dia sebelumnya curiga bahwa tempat yang disebutkan oleh iblis hitam Mingzang terkait dengan tanah terlarang Laut Mati yang ditemukan oleh penguasa zona terlarang tanah terbengkalai. Sekarang tampaknya keduanya kemungkinan besar berada di tempat yang sama. Dan tanah terlarang Laut Mati ini bisa melahirkan begitu banyak binatang hantu, dan juga memiliki beberapa gambar Poseidon, jadi jalan keluarnya sangat mungkin. Semua orang terbang ke depan menyusuri dasar laut, dan mereka tidak tahu berapa lama mereka terbang. Tiba-tiba, gadis kecil itu berhenti dan melihat ke arah lain di dasar laut. Xiao Xiao, ada apa? Ucap Qin Chen juga berhenti dan berbalik. Kakak, sepertinya ada harta karun di sana. Ucap gadis kecil itu, matanya bersinar terang dan dia berkata dengan tergesa-gesa kepada Qin Chen. Harta karun, ucap Wan Gu Mingzu dan yang lainnya tiba-tiba matanya berbinar. Ketika Qin Chen dan yang lainnya berhenti, di depan mereka, iblis hitam Mingzang dan yang lainnya juga berhenti, menoleh dengan bingung, dan berkata, Tuan, ada apa denganmu? Apa yang ada di tempat itu? Ucap Qin Chen menunjuk ke arah yang dilihat gadis kecil itu dan bertanya langsung. Iblis hitam Mingzang dan binatang hantu lainnya melihat ke sepanjang jari Qin Chen, sedikit kejutan muncul di mata mereka, dan ekspresi mereka terkejut. Sepertinya memang ada sesuatu. Melihat ekspresi wajah iblis hitam Mingzang, hati Qin Chen tergerak. Jika tidak ada apa-apa, mereka tidak akan pernah terlihat seperti ini. Iblis hitam Mingzang berkata dengan hormat tanpa ragu-ragu, Tuan, itu adalah tanah suci klan binatang hantu kami. Ada mata air di sana, yang disebut mata air Seagot, yang berisi kekuatan luar biasa dari Seagot. Itu adalah sumber pelatihan binatang hantu kami. Mata air Dewa Laut, ucap Qin Chen, matanya berbinar, bawa aku ke sana. Baik tuanku, ucap iblis hitam Mingzang berkata dengan hormat, tanpa perlawanan apapun, dan dengan cepat memimpin Qin Chen dan yang lainnya ke arah itu. Setelah sekitar sebatang dupa, Qin Chen dan yang lainnya tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat dan melihat ke dasar laut di kejauhan. Pegunungan bawah laut yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Ada kota-kota kuno yang besar di dasar laut di kejauhan. Kota-kota kuno ini dibangun di pegunungan Laut Mati. Dan di kota-kota kuno ini, binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya berenang-renang, dan ada banyak jenis binatang hantu. Mereka tidak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar dunia binatang hantu,
Kerajaan Binatang Hantu. Tuan, tempat ini adalah tempat berkumpulnya para monster hantu kami. Ini adalah tempat di mana berbagai ras monster hantu kami berkomunikasi. Di saat yang sama, banyak kelompok etnis yang tinggal di sini secara langsung. Mata air Seagot terletak di tengah-tengah kerajaan ini. Ucap iblis hitam Ming Zhang menjelaskan. Xuan Guilaomo dan yang lainnya semuanya tersentak. Mereka tidak pernah mengira bahwa ada kerajaan binatang hantu seperti itu di dasar Laut Mati. Jika mereka mendobraknya, mereka, penguasa area terlarang, pasti akan menjadi mayat dan tidak ada sama sekali kemungkinan untuk bisa keluar hidup-hidup. Kakak, harta karun itu ada di kerajaan ini, dan itu seharusnya sangat membantumu. Ucap gadis kecil itu meliriknya dan mengangguk. Qin Chen menyipitkan matanya, dan mata penciptaan tiba-tiba muncul di antara alisnya. Dia mengarahkan pandangannya secara langsung, dan melihat bahwa di tengah negeri yang jauh, di dalam pegunungan, ada mata laut yang sangat besar dengan radius 18.000 ribuan mil, yang sangat gelap dan dalam sehingga lapisan bawahnya tidak terlihat. Di mata laut, aura pembunuhan yang menakjubkan muncul dan menembus keluar. Aura yang melarikan diri menyediakan monster hantu yang tak terhitung jumlahnya untuk diserap dan dibudidayakan. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan asli dari binatang guntur belut dewa, dan bahkan lebih murni. Gumam Qin Chen terkejut. Alasan mengapa dia berburu binatang guntur belut dewa tingkat raksasa sebelumnya adalah untuk menyerap esensi dari tubuh mereka dan meningkatkan budidayanya sendiri. Dan mata air Seagot di depannya jelas lebih murni daripada sumber di binatang hantu tingkat raksasa. Jika dia bisa mendapatkan mata air Seagot ini, itu pasti akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi Qin Chen. Tuan, jika Anda tertarik dengan mata air Seagot, silakan ikut dengan kami, dan kami akan mengantar Anda langsung ke mata air Dewa Laut. Melihat kegembiraan di mata Qin Chen, iblis hitam Ming Zhang terus memimpin tanpa ragu-ragu, langsung menuju kota dan kerajaan kuno yang tak terhitung jumlahnya di depan. Tuan Chen, apakah kita benar-benar ingin mengikuti? Ini adalah sarang semua binatang hantu. Bukankah terlalu berbahaya bagi kita untuk masuk seperti ini? Ucap leluhur Wan Guming dengan rasa takut dari samping. Di negeri luas di depannya, ada binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari binatang hantu ini berasal dari silsilah iblis hitam Ming Zhang dan garis keturunan mereka, dan mereka semua berkumpul di sini. Selain itu, ada juga beberapa binatang hantu dari etnis lain, dan bahkan ada juga yang berlevel raksasa. Bisa dibilang ini adalah base camp para monster hantu di dasar Laut Mati. Jika ingin menerobos harus memiliki keberanian yang cukup. Tidak masalah, ikuti saja. Ucap Qin Chen sedikit menyipitkan matanya, tidak menganggapnya serius, dan memimpin untuk mengikuti. Xuan Guilaomo dan yang lainnya ketakutan dan dengan hati-hati mengikuti di belakang, waspada ke segala arah. Tapi seperti yang diharapkan, mereka tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan. Iblis hitam dan yang lainnya memiliki status yang sangat tinggi di sini. Mereka adalah binatang hantu teratas di dasar Laut Mati. Dengan mereka yang memimpin, semua binatang hantu mundur dan tidak berani mendekati mereka. Segera, Qin Chen dan yang lainnya mendekati pegunungan tempat mata air Dewa Laut berada. Selama terbang melintas, Qin Chen terus menggunakan mata penciptaan untuk mengamati, dan melihat bahwa mata air Seagot memang megah, dan agak mirip dengan mata air Laut Mati yang pernah dia peroleh, tetapi sifat keduanya sangat berbeda. Terlebih lagi, di sekitar mata air Seagot terdapat potongan-potongan kristal yang terlihat seperti urat mineral. Kristal hitam ini mengembun menjadi niat membunuh yang mengerikan, mengelilingi mata air Seagot. Tuan, ini urat batu kristal pembunuh di dasar Laut Mati. His, banyak sekali. Melihat kristal hitam legam ini, Xuan Guilaomo buru-buru berbicara, matanya terkejut. Tuan, ini memang urat kristal pembunuh. Untuk memperkuat mata air Seagot, kami sering mencari urat kristal pembunuh di dasar laut dan mengintegrasikannya ke dalamnya. Hanya dengan begitu kita dapat membentuk skala ini dan menyediakan keseluruhan kerajaan binatang hantu untuk pelatihan. Ucap iblis hitam Ming Zhang menjelaskan dari samping. Untuk membangun ini, klan binatang hantu menghabiskan sejumlah besar energi. Jika tidak, hanya satu lapisan batu kristal pembunuh tidak akan mampu menyediakan begitu banyak klan untuk berlatih. Qin Chen bahkan menemukan bahwa ada beberapa makhluk kuat yang hidup di mata air Seagot. Mereka adalah monster hantu tingkat raksasa yang terus-menerus memasukkan beberapa biji ke dalamnya untuk meningkatkan kekuatan mata air Seagot. Kekuatan urat mineral ini terus meningkat. Tuan, silakan ikut dengan kami.
Ucap iblis hitam Mingzang, sosoknya bergoyang dan jatuh langsung menuju mata air seagot. Qin Chen dan yang lainnya segera mengikuti. Setelah beberapa napas, Qin Chen dan rombongannya tiba di depan mata air seagot. Begitu jatuh, leluhur Wan Guming mengorbankan sabit kematian dan melihat sekeliling dengan hati-hati, karena takut disergap. Xuan Guilaomo dan leluhur iblis darah juga menjaga Qin Chen. Qin Chen sendiri tidak khawatir sama sekali. Kesadarannya tajam dan dia sudah lama merasakan bahwa beberapa monster hantu tingkat raksasa yang menjaga mata air seagot sepertinya telah menerima pesan dan menghilang tanpa jejak. Tuanku, ini mata air seagot. Saya mendengar dari saudara belut dewa bahwa mereka pernah melahap sumber kakak tertua mereka. Mata air seagot ini adalah harta paling berharga dari klan binatang hantu saya. Di dalamnya terdapat kekuatan menakjubkan dari sumber laut mati. Tuanku, silakan Anda mengambil mata air seagot ini, jika diserap siang dan malam, di masa depan, pasti akan membuat budidaya Anda selangkah lebih dekat dan kekuatan Anda semakin kuat. Ucap iblis hitam Mingzang berkata dengan hormat. Binatang hantu tingkat raksasa lainnya juga berdiri di samping dengan hormat. Anda ingin Tuan Muda Chen mengambil mata air seagot ini? Apakah Anda tidak ingin menghentikannya sama sekali? Mendengar ini, leluhur Wan Guming di samping tiba-tiba membeku dan memandang iblis hitam Mingzang dan binatang hantu lainnya dengan kaget. Menghentikan, ucap iblis hitam Mingzang mengerutkan kening, mengapa kami harus menghentikanmu? Tapi bukankah ini inti kerajaan klan binatang hantumu? Ucap leluhur Wan Guming tercengang. Iblis hitam Mingzang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun benda ini adalah inti dari kerajaan klan binatang hantu saya, tetapi terlepas dari kenyataan bahwa klan binatang hantu kami bukanlah satu-satunya yang berada di dasar laut mati, meskipun itu adalah hanya kerajaan ini, jika tuanku ingin mengambilnya, kami tidak akan pernah menghentikannya. Karena laut mati tempat kami tinggal ini diberikan oleh Lord Poseidon. Tuanku adalah pewaris dari Lord Poseidon. Bisa dikatakan semua yang ada di laut mati ini adalah milik Anda. Selama Anda membutuhkannya, kami bersedia mendedikasikan segalanya untuk Anda. Kata iblis hitam Mingzang tampak saleh. Di sampingnya, monster hantu tingkat raksasa lainnya seperti Dewa Belut Guntur, ubur-ubur Fengtian, naga laut dalam, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi tenang, tanpa bantahan atau emosi apapun. Seolah-olah apa yang dikatakan iblis hitam Mingzang sepenuhnya benar. Melihat pemandangan seperti itu, Wan Gumingzu terkejut. Qin Chen juga memandang iblis hitam Mingzang dan binatang hantu lainnya dengan heran, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Qin Chen maju selangkah, dan tiba-tiba meraih mata air seagot di bawah dengan tangannya yang besar. Dia mendengar raungan yang keras. Dan seluruh pegunungan tempat mata air seagot berada tiba-tiba runtuh dengan garis-garis yang mengerikan. Satu demi satu niat membunuh yang mengerikan membentuk pusaran air laut dalam yang besar di seluruh dasar laut. Terjadi ledakan. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, seolah-olah pembuluh darah dewa tiba-tiba terbentuk. Pembuluh darah dewa naga besar ini meraung dan melonjak di kehampaan, dan akhirnya jatuh ke telapak tangan Qin Chen, dan berubah menjadi mata air yang dalam seperti bola pegas. Itu adalah mata air seagot. Sumber yang sangat kaya. Gumam Qin Chen tampak takjub. Hanya dengan memegangnya di tangannya, ada gelombang kekuatan yang merembes ke dalam tubuhnya, memperkuat tubuh fisiknya, membuat basis kultivasinya bersemangat untuk mencoba, dan mencapai puncak tahap akhir transendensi tingkat kedua. Dengan sumber kekuatan ini, Qin Chen dapat yakin bahwa masuk akal bahwa dia akan segera mencapai puncak transendensi tingkat kedua. Segera setelah itu, Qin Chen dengan cepat mengambil sebagian besar urat mineral kristal pembunuh yang awalnya membungkus mata air seagot, seperti naga panjang, dan melemparkannya langsung ke dunia kekacauan. Kristal niat membunuh ini mengandung niat membunuh yang menakjubkan, dan merupakan obat kuat bagi Chen Sisi dan yang lainnya, serta Jenderal Makam Mingyan. Tuan Muda Chen, masih ada sisa mata air seagot dan tambang kristal niat membunuh, mengapa Anda tidak mengumpulkan semuanya? Ucap Wan Gumingzu melangkah maju dan melihat lokasi mata air seagot. Dia melihat mata air seagot yang semula kaya langsung berubah menjadi kehampaan, dan masih ada mata air seagot dan kristal niat membunuh yang tersisa di kehampaan. Senior Wan Gu, tuanku seharusnya melakukan ini dengan sengaja. Jika semua mata air seagot ini benar-benar diambil, kerajaan binatang hantu ini mungkin benar-benar runtuh. Ucap Xuan Guilaomo mau tidak mau menjelaskan di sampingnya. Wan Gumingzu tertegun sejenak, lalu mengangguk, tersenyum dan menepuk bahu Xuan Guilaomo. Tuan Muda Chen selalu baik. Setelah mengikuti Tuan Muda Chen begitu lama,
Anda akhirnya memahami karakter Tuan Muda Chen. Saya berkata demikian hanya memberimu ujian. Terima kasih, Senior Wan Gu, atas dukungan Anda. Ucap Xuan Gui Laomo memberi hormat dengan tergesa-gesa. Haha, senang mengetahuinya. Ucap Wan Gu Mingzu berkata sambil tersenyum, tampak percaya diri. Saat leluhur Wan Guming dan Xuan Gui Laomo sedang berkomunikasi, mata Qin Chen terfokus pada dasar mata air seagot, dan matanya tiba-tiba memadat. Dia melihat mata air seagot yang besar sedang diekstraksi, dan saluran luar angkasa gelap langsung terlihat di bawah. Pada saat yang sama, saluran luar angkasa ini dengan cepat menghilang dari pandangan Qin Chen. Saluran luar angkasa ini hampir persis sama dengan mata air laut mati di tanah terlantar, jadi apa yang terjadi? Gumam Qin Chen terkejut. Ada banyak harta karun khusus di tempat terbengkalai ini, seperti mata air laut mati dan kolam Raja Hantu. Di bawah setiap tempat ada lorong luar angkasa khusus. Lorong ini sepertinya tidak mengarah ke dunia luar, itu sangat aneh. Dan sekarang sebenarnya ada lorong luar angkasa di bawah mata air seagot, apa yang terjadi? Saluran luar angkasa menghilang dengan sangat cepat dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Selain itu, sekarang area terlarang laut mati terbuka, Qin Chen tidak akan terburu-buru menjelajah. Begitu dia terjebak dan melewatkan pembukaan area terlarang laut mati, dia akan mendapat masalah. Ayo pergi. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia langsung melompat bersama gadis kecil itu. Leluhur Wan Guming dan yang lainnya mengikuti dari dekat, dan iblis hitam Mingzang serta binatang hantu lainnya mengikuti dari belakang. Selama terbang lintas, Qin Chen tiba-tiba melihat penghalang luar angkasa khusus yang mengelilingi kerajaan binatang hantu, dan medan kekuatan luar angkasa yang mengerikan melonjak di sekitar penghalang luar angkasa. Apa itu? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Tuan, itu adalah saluran transmisi yang telah saya atur. Ucap Keong Babel buru-buru melangkah maju dan menjawab, disinilah kerajaan binatang hantu saya berada. Untuk mencegah para pembudidaya hantu dari tanah terlantar membobol kerajaan untuk membunuh dan menghancurkan mata air seagot, kami sengaja mengatur saluran transmisi. Jika tempat ini diserang, kami bisa tiba dalam waktu singkat untuk bertahan dari musuh asing. Saluran teleportasi. Gumam Qin Chen merasakannya sejenak, dan struktur spasial yang unik tiba-tiba muncul dalam persepsinya. Struktur spasial ini sangat kompleks. Setelah sekilas, Qin Chen merasa pusing dalam pikirannya, dan tidak dapat melakukan apapun. Qin Chen terkejut. Sekarang dia memahami inti ruang dan mewarisinya dari Kaisar Mikong. Struktur dan batasan ruang secara umum dapat dipatahkan dalam sekejap, tetapi kompleksitas struktur saluran transmisi mengejutkan Qin Chen, dan dia tidak dapat memahami petunjuknya untuk sementara waktu. Bagaimana cara mengatur saluran transmisi ini? Tanya Qin Chen dengan ringan. Ini, ucap Keong Babel tertegun sejenak, ini adalah kekuatan magis bawaan saya, dan saya dapat mengaturnya berdasarkan naluri. Tuanku menanyakan pertanyaan seperti itu, dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Qin Chen juga tercengang. Memang benar, binatang hantu di laut mati tidak memahami urutannya. Semuanya adalah naluri dan kekuatan magis bawaan. Misalnya, binatang guntur belut dewa dilahirkan dengan guntur. Jika binatang hantu lain bertanya bagaimana mereka menguasai aturan guntur, mereka mungkin tidak akan bisa menjawabnya. Kamu mengaturnya agar aku melihatnya. Ucap Qin Chen berpikir sejenak dan berseru. Baik tuanku. Ucap Keong Babel tidak berani mengabaikan dan berevolusi langsung di depan Qin Chen. Keong Babel berubah menjadi tubuhnya sendiri dan merupakan keong besar dengan ukuran 10.000 kaki. Di punggungnya, jimat aneh dan besar dengan cepat menyala. Garis-garis kekuatan luar angkasa bermekaran dari rune-rune ini. Saat berikutnya, kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dari seluruh mulut keong, dengan cepat mengembun menjadi struktur luar angkasa yang kompleks di depan matanya. Qin Chen memusatkan konsentrasinya dan membuka mata penciptaan. Pada saat yang sama, dia langsung mengaktifkan kekuatan jantung luar angkasa yang dia kendalikan. Dalam sekejap, struktur spasial kompleks di depannya tercetak di benak Qin Chen satu demi satu dengan sangat jelas. Luar biasa, struktur seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Gumam Qin Chen terkejut. Struktur spasial yang dibentuk oleh kekuatan magis bawaan dari Keong Babel ini menggunakan struktur khusus yang belum pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Tidak heran dia tidak bisa melihatnya sebelumnya. Ini berbeda dengan aturan luar angkasa yang dikuasai Qin Chen sebelumnya. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya memadat,
dan akhirnya berubah menjadi struktur ruang yang kompleks, membentuk medan kekuatan luar angkasa yang menakutkan di depan semua orang. Seluruh proses hanya membutuhkan sebatang dupa. Tuanku, sudah selesai. Ucap Keong Babel langsung berubah bentuk dalam sekejap, memberi hormat kepada Qin Chen, dan menghela napas panjang. Ekspresinya sangat pucat, dan jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi. Saat ini baru jalan keluar. Nanti kita harus pergi ke tempat lain untuk menata pintu masuk, lalu menghubungkan keduanya untuk membuat jalur transmisi yang lengkap. Ucap Keong Babel berhenti sejenak dan melanjutkan, jika tuanku ingin melihatnya, saya akan menggunakan kekuatan magis bawaan saya sekarang untuk mengatur pintu masuk saluran teleportasi sehingga Anda nyaman untuk melihatnya. Tidak dibutuhkan. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dengan pencapaian spasialnya, dia tidak bisa menemukan petunjuk sebelumnya. Sekarang dia melihat kelahiran struktur ruang sebelumnya, Qin Chen sudah memiliki banyak petunjuk di benaknya. Selama dia diberi waktu, dia secara alami akan mencari tahu strukturnya. Keong Babel merasa lega saat mendengar ini. Ayo pergi. Semua orang terus menuju ke tempat di mana gambar Poseidon berada, dipimpin oleh iblis hitam Mingsang. Selama terbang melintas, Keong Babel, yang awalnya berjalan melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat, sebenarnya kehabisan napas. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Qin Chen mengerutkan kening. Aura asli di Keong Babel sebenarnya sangat terkuras. Keong Babel buru-buru memberi hormat dan berkata, Tuan, tata letak saluran transmisi menghabiskan banyak energi. Mengatur satu pintu keluar saja akan menghabiskan 1/10 dari sumber aslinya. Jika dilakukan secara normal, akan memakan waktu setidaknya 100 tahun untuk memperbaikinya. Ucap Keong Babel tersenyum pahit. Tata letak saluran transmisi membutuhkan proses yang panjang. Jika Qin Chen bersikeras untuk menyiapkan pintu masuk dalam waktu sesingkat itu, ia mungkin kehilangan separuh masa pakainya dalam sekejap. Pada saat ini, Qin Chen juga tiba-tiba menyadari bahwa struktur ruang sebelumnya sangat rumit sehingga sangat sulit untuk mengaturnya. Jika dapat diatur sesuka hati seperti Keong Babel ini, akan ada saluran transmisi ruang angkasa di mana-mana di dasar laut.